Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar sahabat semua? Selamat berweekend karena besok hari Sabtu dan bagi sebagian besar karyawan maupun pegawai, Sabtu dan Minggu adalah hari libur. Sahabat semua, kita tentu tidak menduga bahwa Presiden Prabowo memberikan amnesti terhadap terdakwa Hasto, terpidana bahkan karena dia sudah divonis. Termasuk juga kita ketahui bersama bahwa Hasto Kristianto adalah seorang sekretaris jenderal dari sebuah partai yang besar, PDI Perjuangan. Dia didakwa menyembunyikan Harun Masiku yang sampai sekarang masih di PO, entah di mana posisinya. Juga didakwa menerima sesuatu yang tidak layak, tidak hak diambil, dipakai, dan kemudian dia divonis oleh pengadilan 4,5 tahun dan subsidiar. Dia mendapatkan amnesti dari Prabowo. Ada berita lagi yang malam ini kita akan sama-sama kupas, yaitu diberikannya abolisi terhadap terpidana juga Tom Lembong. Tom Lembong divonis penjara kurungan selama 3,5 tahun atas dugaan gratifikasi yang tidak ada niat. Nah, aneh kan? Didakwa gratifikasi atau memperkaya orang lain atau diri sendiri karena jabatannya. Kemudian divonis oleh pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak sengaja atau tidak punya niat untuk melakukannya, tapi tetap divonis 3,5 tahun. Nah sahabat semua, terus kemudian apa bedanya amnesti dan abolisi? Nah, kalau amnesti adalah sesuatu proses hukum terhadap perorangan warga negara Indonesia setelah dia divonis oleh pengadilan. Kepala negara sebagai presiden, sebagai kepala negara mengambil satu kebijakan hukum atas dasar pertimbangan untuk keseimbangan, keadilan dan lain-lain, termasuk juga rekonsiliasi. Presiden diperbolehkan untuk menggunakan wewenangnya sebagai kepala negara memberikan kebijakan pengampunan yang disebut amnesti, pengampunan atas seseorang yang sudah terpidana dan dibebaskan dari segala dakwaannya. Ini amnesti, jadi dia bersih kembali. Nah, berbeda dengan abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong. Tom Lembong ini mantan Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi di periode pertama kalau tidak salah. Dia didakwa karena jabatannya menerima gratifikasi atau memperbolehkan satu transaksi ilegal yang merugikan negara. Tapi sekali lagi katanya tidak ada niatan. Ya. Atas dasar pertimbangan, presiden sebagai kepala negara juga memberikan semacam pengampunan yang disebut abolisi.
Nah, bedanya dengan amnesti, kalau amnesti itu dihapus bersih total dari segala macam dakwaan dan proses hukum, kalau abolisi tidak. Abolisi masih melekat atau masih memungkinkan dia menjadi terdakwa kalau kemudian di belakang hari ada bukti-bukti yang mendukung untuk dia ditersangkakan kembali. Tapi dari kedua sistem tadi sama-sama terlepas dari proses hukum yang sedang berlangsung. Pertanyaannya kemudian adalah, apa tujuan maksud Pak Prabowo memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Mas Hasto dan juga kepada Pak Tom Lembong. Tom Lembong notabene-nya adalah tim sukses rivalitas Pak Prabowo ketika dia kontes di 2019 kemarin, maaf 2024, karena dia menjadi tim suksesnya Pak Anies dan Muhaimin. Kita ketahui juga bahwa Mas Hasto Kristianto adalah Sekretaris Jenderal PDIP yang notabene juga rivalnya Pak Prabowo, karena Mas Hasto pasti mendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Apa tujuannya? Apa dibalik kebijakan yang dibuat oleh Prabowo? Saya menduga-duga bahwa Prabowo ingin membangun satu kesadaran bersama bahwa negara ini harus dibangun secara bersama-sama tanpa ada unsur-unsur intrik, permusuhan, dan lain-lain. Saya mencoba memahami latar belakang kenapa Pak Prabowo mengambil kebijakan ini sebagai bagian dari rekonsiliasi nasional, rekonsiliasi politik nasional. Karena saya memahami bahwa Pak Prabowo secara historis dia lahir, berkembang, dan kemudian berkarir politik itu berada di fase-fase konflik terus-menerus. Ketika reformasi terjadi, dia mengalami bagaimana luar biasanya sengketa antar anak bangsa. Bahkan dia sendiri ditersangkakan sebagai aktor. Padahal sebelumnya secara politik dia adalah tokoh yang sangat mapan, karena mantu dari seorang penguasa Orde Baru yang sangat kuat, berkuasa lama 32 tahun. Dia adalah mantu Pak Soeharto dengan nikahi anaknya Mbak Titi. Nah, dari pergolakan perjalanan Pak Prabowo ini saya menduga yang dia alami bahwa konflik, permusuhan, intrik itu tidak menguntungkan, maka kemudian dia ngambil satu antitesis dari sebuah kebijakan baru, yaitu rekonsiliasi nasional. Dalam konteks politik, kekuasaan mungkin baik, ya mungkin baik, karena yang namanya orang istihad pasti kemungkinannya dua, kemungkinannya benar sekali atau salah sama sekali. Nah, kita bagaimana harus memposisikan dengan kebijakan Pak Prabowo yang berisiat tentang rekonsiliasi nasional ini? Karena bagaimanapun PDIP, kelompok Anies yang kental dengan katakanlah Islam kanan, itu juga adalah orang-orang yang hari ini intent membangun opini terus-menerus sehingga mengganggu kebijakan politik pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Sehingga dia mengambil satu kebijakan, mudah-mudahan ini adalah salah satu obat kunci untuk bisa membangun bangsa yang besar ini secara bersama-sama.
Itu pemikiran saya secara politik. Yang kedua, saya berpikiran dalam konteks hukum bisa jadi ini presiden yang tidak baik. Kenapa? Karena kasus yang dialami oleh Mas Hasto maupun Pak Tom Lembong itu bukan suatu perjuangan ideologis, tapi mengandung unsur korupsi. Berbeda misalnya dengan Sri Bintang Pamungkas ketika dia dipenjara oleh Orde Baru, kemudian dia dapat amnesti. Itu karena dia memperjuangkan nilai-nilai politik dan demokrasi, tidak terkait dengan moralitas. Atau Budiman Sujatmiko, Faisal Reza yang hari ini menjadi bagian dari pemerintah Prabowo, itu dia pernah mendapatkan satu amnesti oleh Gus Dur. Kenapa? Karena yang diperjuangkan oleh Mas Budiman Sujatmiko dan teman-temannya melalui Partai Rakyat Demokratik adalah sebuah sistem nilai demokrasi yang ingin dibangun dari otoriter. Nah, bedanya ya. Nah, kalau Mas Hasto itu dua-duanya menyangkut unsur korupsi atau memperkaya diri orang lain dengan jabatannya dan lain-lain. Jadi berbeda sebenarnya. Yang satu menyangkut nilai-nilai moralitas yang cacat, yang satu menyangkut nilai-nilai demokrasi yang memang menjadi harapan kita semua di tengah-tengah otoritarianisme yang terjadi pada Orde Baru. Tidak boleh ada organisasi berkembang kecuali dengan asas tunggal. Tidak ada boleh partai politik berdiri kecuali hanya Golkar, P3 dan PDI. Nah, inilah yang membedakan amnesti abolisi yang didapatkan teman-teman tapol, tahanan politik, dengan teman-teman yang hari ini mendapatkan. Tapi apapun itu, sahabat semua, karena ini adalah ranah istihad, ranah kebijakan, tergantung sisi mana kita mau mengambil. Bagi orang yang selalu berpikiran positif, bisa jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo adalah sebuah kebenaran untuk membangun rekonsiliasi nasional. Tapi bagi teman-teman yang senantiasa bergerak di bidang hukum, maka apa yang dilakukan Pak Prabowo bisa jadi adalah presiden buruk. Nah, inilah yang harus kita sikapi sebagai rakyat. Akan tetapi, saya termasuk orang yang menganut aliran mazhab atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, saya termasuk penganut mazhab itu tuh. Jadi ketika kita sudah berkomitmen menjadi rakyat, ya ada kewajiban kita untuk taat kepada pimpinan ulil amri, gitu. Meskipun bisa jadi apa yang diambil sebagai kebijakan pemerintah itu berbeda dengan apa yang kita inginkan. Tapi kewajiban agama kita adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita diperintahkan oleh agama untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan juga taat kepada pemimpin bangsa. Nah, dalam hal ini Pak Prabowo sudah mengambil kebijakan itu. Pahit atau manis, sebagai rakyat yang baik tentu kita harus ya support lah. Setidaknya kalau kita tidak setuju ya mungkin cukup diam. Tapi terlepas dari itu semua, kalau boleh saya mengusulkan atau membangun satu opini persepsi sendiri, mudah-mudahan ini terkait abolisi, amnesti yang terkait dengan hal-hal sifatnya koruptif, ini yang terakhir. Kalau misalnya ada upaya hukum, biarkan diselesaikan lewat jalur pengadilan. Ada banding, ada kasasi, bahkan ada PK. Sampai kemudian betul-betul
dia apakah terbukti apa tidak. Bukan dipotong Kompas, digergaji, proses hukum masih berjalan, tapi diambil satu kebijakan politik oleh presiden sebagai pemimpin negara. Saya kira seperti itu pendapat saya tentang amnesti dan abolisi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Masih kita support Pak Prabowo sampai hari ini, meskipun ada banyak kritik-kritik yang bisa jadi selalu akan muncul. Tapi kritik itu saya kira bagian dari sistem demokrasi, dan Pak Prabowo juga harus membuka telinganya lebar-lebar untuk menerima setiap kritikan yang sifatnya baik, santun, tidak anarki. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.